Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bedah buku. Buku yang akan kita bedah adalah Ramadan bersama Al-Quran. Buku ini adalah karangan dari Dr. Abdussalam Al-Husain dan Dr. Hisam Al-Uqdah. Buku yang pantas untuk kita simak karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, syahrul Quran, syahrul Ramadan allazina unzila fihil Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Buku ini terdiri dari 3 bab penting bagaimana agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Pertama adalah membaca dan menadaburi Al-Quran. Yang kedua adalah cara memahami Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ini patut untuk kita dalami bersama, mengingat kita sebagai umat Islam sangat-sangat harus dekat dengan Al-Quran. Sebagai prinsip utama yang harus kita ambil adalah innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dan dengannya Al-Quran pula akan menghinakan kaum yang lain. Ini pernyataan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim bahwa apakah kita ini mulia atau tidak, apakah kita itu menjadi orang yang hebat atau tidak, maka akan ditentukan jauh dekat tidaknya kita dengan Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita menyatu dengan Al-Quran, maka insyaallah kita menjadi mulia. Begitupun sebaliknya. Kita tahu generasi-generasi hebat, generasinya Rasulullah, generasi sahabat, tabi'id, itu semuanya menjadi hebat karena mereka dekat dengan Al-Quran. Itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana cara menjadi sahabatnya Al-Quran. Maka dengan prinsip ini kita harus menjadi seorang ahlul Quran. Siapa sih ahlul Quran? Nah, ternyata ini pertanyaan mendasar yang harus kita jadikan motivasi. Siapa ahlul Quran itu? Karena Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, man huwa, manhum, siapa mereka?" Rasulullah menjawab, "Hum ahlul Quran, ahlullah wa khosatuhu." Mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang Allah istimewakan. Siapa sih ahlul Quran? Menurut kesepakatan para ulama, diantaranya adalah menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ahlul Quran adalah orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quran dan mengamalkannya meskipun ia tidak hafal di luar kepala. Adapun orang yang hafal tetapi tidak memahami, apalagi tidak mengamalkannya, maka ia bukan termasuk ahlul Quran, meskipun pelafalan huruf-hurufnya setepat bidikan anak panah. Wah, ini tamparan buat kita nih ya. Jadi yang disebut ahlul Quran adalah bukan hanya yang hafal Al-Quran, tetapi yang memiliki ilmu, yang bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan, itulah yang disebut dengan ahlul Quran. Memang di zaman sekarang istilah ahlul Quran itu sering digunakan untuk para penghafal saja, dan ini adalah terminologi yang tidak tepat. Yang benar, ahlul Quran adalah orang yang mengilmuinya, membacanya, mengamalkan hukum-hukumnya meskipun mereka belum hafal. Ini adalah motivasi untuk kita bagi yang susah menghafal ya. Bagi yang susah menghafal, aduh saya nggak hafal-hafal. Nah nih, kita nih antum semuanya bisa tetap disebut ahlul Quran. Dan ini tidak menurunkan motivasi untuk yang menghafal Al-Quran. Karena yang menghafal Al-Quran juga punya keutamaan tersendiri, punya fadilah tersendiri yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan.
Dari menjadi ahlul Quran itu kita akan mengetahui apa sih kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran ini. Apa tugas kita kepada Al-Quran yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi ahlul Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran disebutkan setidaknya ada 5 kewajiban. Kewajiban pertama adalah iman kepada Al-Quran sesuai pedoman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini tentu sudah qat'i bahwa iman kepada Al-Quran termasuk iman kepada kitab adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada Al-Quran adalah tanda dari orang beriman. Tidak iman pada Al-Quran maka sudah kafir ya. Yang kedua adalah membaca dan menadaburinya. Dalam membaca kita sudah punya motivasi bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Soal pahala tidak dilakukan lagi. Nabi telah bersabda dan menjanjikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asli amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, setiap satu kebaikan digandakan menjadi 10 kali semisalnya. Jadi satu huruf 10 pahala. Kalau bismillahirrahmanirrahim saja itu 19 huruf, maka kita sudah 190 pahala. Bagaimana kalau satu surat, satu halaman, satu juz khotam Al-Quran, maka akan sangat banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Begitupun untuk tadabbur. Untuk tadabbur Allah Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita, afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Soal tadabbur ini akan kita kupas lebih dalam di bagian terakhir nanti. Nah, tugas kita selanjutnya adalah agar kita menjadi ahlul Quran adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar apa? Ya belajar dengan mengajarkan tilawah yang betul, harokat yang betul, cara baca yang betul, makharijul huruf yang betul, tajwidnya yang betul. Kemudian dilanjutkan dengan hafal dan menghafalkan Al-Quran. Kenapa kok menghafalkan ini punya kemuliaan? Sekali lagi, perintah untuk tadabbur, perintah untuk membaca, perintah untuk menjadi ahlul Quran meskipun tidak hafal, tidak menurunkan semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Ada keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra' wartaqi. Bacalah dan naiklah ke atas tingkatan surga sesuai dengan hafalan Al-Qur'anmu biqadri ma hafiztahu minal Qur'an. Bacalah dan naiklah serta bacalah sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak hafalan, semakin banyak ayat yang kita punya, maka itu akan menentukan tingkat surga mana yang akan kita huni. Semakin banyak hafalan, maka semakin tinggi level surganya. Kemudian dalam belajar ini kita diperintahkan untuk mengkaji, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, membuat majelis Al-Quran. Rasulullah menyatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, masjid, musola, langgar. Mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Maka jadilah kita orang-orang yang menyukai, mencintai majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis Quran, yang di situ ayat-ayat Allah dibacakan, yang di situ ayat-ayat Allah dipelajari.
Keempat, cara belajar Al-Quran adalah mempelajari adab membacanya. Ini tidak kalah penting. Referensi lebih dalam adalah kitab Imam Nawawi berjudul At-Tibyan fi Adab Hamalah Al-Quran. Nah, insya Allah kapan-kapan kitabnya kita kupas juga, kita bedah juga. Dan selanjutnya yang keempat, tugas kita kepada Al-Quran, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Inilah utamanya, inilah kunci titik tolaknya agar kita menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran. Yaitu apa? Mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Dan itu akan menjadi sebuah kemuliaan untuk kita. Yang kelima, tugas kita terhadap Al-Quran ini adalah memuliakan Al-Quran dan menjaganya dari pelecehan. Jangan sampai Al-Quran dibuka di tempat yang tidak layak. Jangan sampai Al-Quran dibawa, dibaca di tempat yang tidak semestinya. Ini bentuk bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Begitupun ketika cara membawa, cara meletakkan, cara menyimpan itu harus kita muliakan dalam menjaga Al-Quran, marwah kemuliaan Al-Quran. Nah, sekarang di bab akhir kita akan kembali ke depan untuk fokus kepada bagaimana cara agar kita itu tadabbur Al-Quran. Bagaimana cara kita itu merenungi Al-Quran dengan tepat. Membaca dan menadabburi Al-Quran. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan retoris sebenarnya adalah apakah Al-Quran itu dari Allah? Wah ya tentu saja ya. Kita bisa melihat bagaimana Al-Quran ini sudah menjadi mukjizat, sudah menjadi kitab yang bertahan sampai hari ini kemurniannya. Bahkan dalam logika normal, kita sudah banyak membaca buku, kita sudah banyak nonton film, kita sudah banyak membaca novel, kita banyak membaca artikel. Sekali dibaca, 2 kali dibaca, oke lah. Tapi kalau 10, 50 kali, udah bosen. Beda sama Al-Quran. Al-Quran mau dibaca berapa kali pun, maka dia tidak akan bosan. Semakin sering kita mengulanginya, semakin bertambah nikmat di setiap bacaannya. Semakin kita membacanya lagi dan lagi, ada kelezatan dan kebahagiaan baru yang tidak dirasakan sebelumnya. Ini adalah mukjizat Al-Quran sekaligus bukti bahwa Al-Quran itu kalau bukan dari Allah, ya tidak mungkin kita bisa nikmat untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karenanya Al-Quran ini sebagai mukjizat dari Allah. Bagi orang-orang yang tidak dipercaya, Allah mempersilahkan, Allah menantang. Bagi orang-orang manusia yang tidak percaya dengan Al-Quran, setidaknya mereka melakukan 2 hal saja. 1, pertama, ubahlah Al-Quran dan hapuslah dari muka bumi. Kalau kamu memang tidak percaya Al-Quran itu dari Allah, coba saja hapus Al-Quran. Kalau bisa kamu ganti ayatnya sekalian tidak masalah. Tapi nyatanya sampai hari ini jangankan kok Al-Qur'annya, 1 huruf saja hilang, 1 harokat saja beda, pasti akan ketahuan. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Ini bukti pertama, tantangan dari Allah untuk orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an. Tantangan kedua adalah buatlah pembanding semisal Al-Quran. Nggak usah 1 surat, 1 ayat. Fa'tu bisuratim mim mislih. Buatlah pembanding semisal Al-Quran. Kalau kamu itu memang nggak percaya ini datang dari Allah, ya, kalau Muhammad bisa bikin, kamu pasti juga bisa bikin. Kalau manusia seperti Nabi Muhammad SAW itu bisa bikin, kamu tentu pasti bisa bikin. Ajak semua pendukungmu, ajak semua temanmu kecuali dari Allah. Kalau kamu bisa, bikin aja. Tantangan ini sudah sejak Al-Quran diturunkan, sampai konten ini dibuat, nggak ada satupun yang bisa menyerupai Al-Quran. Tidak ada satupun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Apa ada yang pernah coba? Ada. Sejak dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia sudah bikin itu namanya surat Al-Fil, surat Al-Wabar. Ya. Dia bikin-bikin aja, tapi semuanya menyatakan dia memang seorang pembohong. Dia seorang pendusta. Nah, maka itulah sebabnya teman-teman semuanya dalam buku ini disebutkan bahwa barang siapa yang senang mengetahui ilmu generasi pendahulu dan generasi terakhir,
ilmu dunia dan akhirat, hendaknya ia membaca surat Al-Waqiah. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah Imam Az-Zahabi menyatakan yang dimaksudkan adalah bacalah, bertadaburlah, bertafakurlah, dan hadirkan hati, jangan seperti keledai yang membawa buku. Apa nih maksudnya? Keledai bawa buku itu dia nggak paham kalau dia itu membawa buku yang isinya ilmu-ilmu, yang isinya ilmu bermanfaat, tapi keledai ya plonga aja. Maka kita ini jangan sampai diberikan Al-Quran oleh Allah, kok tidak dibaca, kok tidak ditadaburi, kok tidak ditafakuri, dan tidak menghadirkan hati. Maka ini adalah sebuah sikap yang tidak memuliakan Al-Quran, tidak menzolimi Allah, tapi justru malah menzolimi diri kita sendiri. Kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, maka muliakanlah Al-Quran ini. Kalau Allah berkenan, Allah berkehendak, Allah akan memuliakan kita dengan Al-Quran yang sudah kita miliki ini, yang sudah kita imani ini. Ada beberapa faktor yang bisa kita lakukan agar kita itu nikmat dalam membaca Al-Quran, nikmat dalam menadaburi Al-Quran. Apa sih tadabur? Tadabur Al-Quran adalah merenungkan atau menghayati kandungan maknanya, memusatkan pikiran padanya, kandungan-kandungan pokoknya, dan juga akibat serta konsekuensinya. Ini adalah bisa menjadi sebuah kunci agar kita itu bisa menyatu, bisa menjadi sahabatnya Al-Quran. Bagaimana agar tadabur kita itu berjalan dengan maksimal? Yang pertama adalah memfokuskan dengan hati. Fokus dengan hati ini kemudian diikuti dengan membaca dengan tartil, membaca sesuai dengan tajwidnya, membaca sesuai dengan makhorijul hurufnya. Agar apa? Membacanya itu dengan kalimat yang tepat. Warattilil Qur'ana tartila. Yang ketiga adalah merasakan keagungan Allah. Ini dia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa jika aku ingin Allah berbicara kepadaku, maka aku membaca Al-Quran. Dan ketika aku ingin berbicara kepada Allah, maka aku melaksanakan sholat. Masya Allah. Quran ini fokus kita kepada Allah. Kita pengen ngomong sama Allah ya lewat Al-Quran ini. Selanjutnya agar tadabbur kita berjalan dengan maksimal adalah berusaha memahami makna Al-Quran. Lebih dalam lagi adalah menautkan Al-Quran dengan kondisi kita saat ini. Maksudnya apa? Pembelajaran kontekstual sesuai dengan apa yang kita hadapi di kehidupan. Disebutkan bahwa orang-orang zaman dulu itu, generasi-generasi awal terbaik itu, mereka itu belajar Al-Quran bertahap. Rasulullah SAW itu menerima wahyu secara bertahap, tidak langsung sekaligus, tapi ada pertanyaan, ada turun wahyu, ada kasus, turun ayat. Agar apa? Agar kontekstual, agar sesuai dengan kehidupan. Begitupun kita saat ini ketika kita mau tadabbur, maka kita harus menghadirkan kontekstualitas, menghadirkan kondisi kita saat ini agar Al-Quran ini selalu relevan dengan kehidupan. Ini salah satu mukjizat Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu mau ditafsirkan ke arah mana, mau ditadaburi dari sudut pandang manapun, bisa sesuai dengan kehidupan. Disebutkan bahwa Abu Abdurrahman As-Salmi berkata, kami belajar Al-Quran dari suatu kaum yang menyatakan bahwa apabila mereka telah belajar 10 ayat, mereka tidak menambah 10 ayat lagi sebelum mereka betul-betul memahaminya. Masya Allah. Jadi tidak langsung satu surat, tapi 10 ayat dihafalkan kemudian dipahami. 10 ayat ditadaburi, 10 ayat disesuaikan, diamalkan dalam kehidupan. Sesungguhnya kata Abu Abdurrahman As-Salmi, sesungguhnya kami belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan setelah kami Al-Quran akan diwarisi oleh suatu kaum yang meneguknya seperti meneguk air, hanya numpang lewat di kerongkongan saja. Na'udzubillah. Jadi kita jangan terjebak ya, jangan terjebak kita mengejar
kuantitas tetapi meninggalkan kualitas. Ya tentu ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dalam artian kalau anak-anak di sekolah punya target hafalan, ya target hafalannya dikejar, cuma jangan dilupakan bagaimana cara murojaah, bagaimana cara menadaburi, bagaimana cara agar paham dengan Al-Quran. Ini adalah beberapa kiat dalam buku ini yang bisa menjadikan tadabbur kita lebih maksimal, lebih mendalam. Kalau tadabbur kita maksimal, maka buah dari tadabbur itu adalah orang yang membaca Al-Quran dengan bertadabbur akan memperoleh keyakinan yang sempurna. Al-Quran dan hati ibarat air dan pohon. Pohon tidak bisa hidup dan tumbuh tanpa air. Apabila hati menyelami makna ayat-ayat Al-Quran, ia akan meneguk kesegaran. Ini namanya menghidupkan hati. Islahul qulub, memperbaiki hati kita. Karena dengan membaca Al-Quran kemudian hati kita menjadi segar, hati kita menjadi fresh, dan kemudian iman itu akan semakin menguat. Iman seorang muslim akan bertambah apabila memahami, meyakini, dan mengamalkan Al-Quran, serta selalu antusias dalam beramal kebajikan. Al-Quran melapangkan dada dan menenteramkan hati mereka hingga bersegera menuju kebajikan dengan perasaan bahagia. Orang ini kalau udah dekat dengan Al-Quran, paham dengan Al-Quran, sama kebaikan itu senang. Tapi poin utamanya, kenapa orang yang cinta dengan Al-Quran itu, orang yang dekat dengan Al-Quran itu, dia cinta dengan kebaikan, dia cinta berbuat baik, beramal soleh, karena dia tidak tergoda dunia dan dekat dengan akhirat. Dia pikirannya sudah fokusnya kepada akhirat. Di mana Al-Hasan menyatakan, demi Allah, wahai manusia, saat kamu membaca Al-Quran, kemudian mengimaninya, sepantasnya kesedihanmu berkepanjangan di dunia ini, ketakutanmu menjadi-jadi, dan tangisanmu tumpah ruah di dunia ini. Fokusnya sudah beralih. Kalau orang yang jauh dari Al-Quran, fokusnya dunia. Tapi kalau orang yang sudah dekat dengan Al-Quran, memahami isi Al-Quran, maka fokus dia sudah akhirat. Ketika fokusnya sudah akhirat, maka disitulah dia semangat untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, menggunakan waktu dengan baik agar dia tidak menjadi orang yang sia-sia. Inilah teman-teman poin yang bisa kita ambil dari buku ini, Ramadan bersama Al-Quran. Ujungnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai Ahlul Quran, menjadi ahlullah, agar kita betul-betul bisa menjadi sahabatnya Al-Quran. Lebih dalam, lebih lengkap, antum semuanya bisa beli dan baca buku Ramadan bersama Al-Quran. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.